Di sudut sebuah jalan kecil yang mulai kehilangan warna oleh waktu, berdiri sebuah kedai kopi tua yang selalu buka sejak pagi buta hingga malam menua. Di depan teras kedai itu, setiap hari tanpa absen, duduk seorang lelaki renta yang tak lagi dikenali oleh dunia. Rambutnya memutih kaku, kulitnya legam terbakar matahari, dan pakaiannya tampak seperti sisa-sisa masa lalu yang tak ingin dilepaskan. Ia bukan lagi bagian dari arus hidup, melainkan seperti batu yang tertinggal di tepian sungai, hanya menonton air mengalir. Orang-orang menyebutnya dengan banyak nama, tapi tak satu pun benar-benar tahu siapa dia. Di hadapannya selalu ada kardus bekas dengan tulisan pudar, "Butuh makan." Dan di balik sorot matanya yang buram, ada sisa-sisa harga diri yang sudah remuk oleh waktu. Pagi bagi si pengemis bukanlah awal dari harapan, melainkan perpanjangan dari kesepian hari sebelumnya. Ia bangun di trotoar, di balik tiang listrik, atau di samping pot bunga, dengan tulang punggung nyeri dan batuk kering yang tak kunjung sembuh. Lalu seperti robot tua, ia menyeret tubuhnya ke tempat yang sudah menjadi rumah baginya, teras kedai kopi itu. Di sana, ia duduk, diam, dan membiarkan dunia berlalu. Beberapa orang memberinya koin, ada juga yang memberikan sisa roti, tapi tak sedikit pula yang berpaling dengan raut jijik. Bagi mereka, ia hanya latar belakang yang tak perlu diperhatikan. Namun, bagi dirinya sendiri, tempat itu adalah satu-satunya ruang yang masih mau menampung keberadaannya. Ada satu hal yang ia syukuri meski tak pernah diucapkan. Setiap malam, ketika kedai mulai sepi dan lampu-lampunya meredup, seorang kakek tua berpakaian sederhana datang menghampirinya. Lelaki itu tidak pernah bicara, tidak pula menunjukkan wajah yang ingin dikenal. Ia hanya meletakkan sebungkus makanan hangat di sebelah si pengemis. Kadang nasi, kadang roti, kadang bubur yang masih mengepul uapnya. Lalu, seperti angin, ia menghilang kembali ke dalam gelap. Awalnya si pengemis curiga, tetapi seiring waktu, ia menanti-nanti kehadiran pria itu setiap malam. Tidak dengan harap, tapi dengan semacam perasaan hangat yang membuat tubuh tuanya bertahan satu hari lagi. Namun, meskipun ia merasa berhutang budi pada si kakek misterius itu, kebenciannya terhadap pemilik kedai tempat ia duduk setiap hari tidak pernah surut, justru semakin membara. Nama Walid adalah momok baginya. Ia sering menggerutu sendiri atau bergumam penuh sinis ketika mendengar orang menyebut nama itu. Pemilik kedai ini, jangan harap. Kaya raya tapi hatinya keras seperti batu. Begitu salah satu umpatan favoritnya. Ia merasa bahwa Walid adalah lambang ketidakpedulian orang-orang kaya terhadap rakyat kecil. Menurutnya, Walid hanya tahu mengumpulkan uang dari aroma kopi dan pelanggan setia, tapi menutup mata terhadap sosok-sosok seperti dirinya yang hanya ingin sesuap nasi dan sepotong perhatian. Beberapa kali ada warga yang mencoba membela Walid, mengatakan bahwa pria tua itu sebenarnya orang baik, hanya saja tidak suka bicara banyak. Tapi si pengemis selalu membantah keras. Kalau baik, kenapa nggak pernah nyapa saya? Bahkan ngelirik pun nggak. Saya tiap hari di sini. Tiap hari? Ia tidak peduli pada cerita orang. Bagi si pengemis, kebaikan harus terlihat. Jika tidak, maka ia anggap tidak ada. Ia tak pernah tahu bahwa kebaikan sering datang dalam bentuk yang tak terucap, tak terlihat, bahkan tak ingin dikenali. Hari-hari terus berjalan seperti itu. Pengemis tua itu tetap di teras yang sama, memandang pejalan kaki, mendengarkan deru motor dan langkah sepatu orang-orang sibuk. Ia tak pernah mencoba masuk ke dalam kedai, meski kadang mencium aroma kopi yang hangat dan memikat. Di pikirannya, kedai itu seperti istana kaca yang memisahkan dua dunia. Dunia orang-orang yang punya dan dunia tempat ia terbuang. Dan nama Walid terus menjadi simbol dari semua rasa sakit dan ketidakadilan yang ia rasakan selama ini. Ia tidak tahu dan tak ingin tahu siapa Walid sebenarnya. Ia hanya tahu bahwa ia membencinya. Malam datang lagi, seperti biasa. Lampu-lampu jalan mulai menyala temaram dan suara kendaraan mulai berkurang. Ia duduk diam, menatap jalanan kosong dan menunggu. Dan seperti malam-malam sebelumnya, suara langkah pelan terdengar mendekat.
Ia tidak menoleh, tapi tahu bahwa sebungkus makanan hangat sedang diletakkan di sampingnya. "Terima kasih, Kek," gumamnya pelan, hampir seperti doa. Ia tidak tahu bahwa langkah itu adalah langkah yang sama dari orang yang setiap hari ia benci namanya. Dan ia tidak tahu bahwa malam itu akan jadi satu dari sedikit malam terakhir di mana langkah-langkah itu masih bisa ia dengar. Walid bukan nama yang asing di kota kecil itu. Namanya tertulis dengan huruf besar di papan kayu usang yang menggantung di atas pintu kedai kopi. Kedai Walid, sejak 1982. Namun, meski setiap orang tahu nama itu, sangat sedikit yang benar-benar mengenal orang di baliknya. Pria tua itu jarang berbicara, lebih sering duduk sendiri di meja pojok dengan secangkir kopi hitam dan sebuah buku yang tak pernah ia buka terlalu lama. Karyawannya yang setia bekerja bertahun-tahun pun hanya tahu bahwa Walid adalah orang yang teratur, tepat waktu, dan tidak suka banyak tanya. Ia tak pernah marah, tapi juga tak pernah tersenyum lebar. Hanya anggukan kecil dan ucapan pendek bila diperlukan. Bagi sebagian orang, Walid adalah sosok yang dingin, jauh dari ramah. Ia tidak seperti pemilik usaha lain yang biasa menyapa pelanggan atau bergurau dengan tetangga. Tapi bagi yang lebih jeli, ada sesuatu dalam cara Walid memperhatikan sekelilingnya. Ia tahu nama pelanggan tetap tanpa perlu mencatat, tahu jenis kopi favorit tiap orang, bahkan tahu siapa yang sedang kesulitan tapi terlalu bangga untuk mengaku. Ia hanya tak memilih untuk menyatakan semua itu dengan kata-kata. Ia mengekspresikannya dalam tindakan kecil, memberi potongan harga diam-diam, menitipkan makanan melalui karyawan, atau menyisihkan kopi sisa untuk disedekahkan tanpa diketahui. Yang tidak diketahui siapapun, bahkan karyawan dekatnya sekalipun, adalah bahwa setiap malam, setelah semua lampu kedai dimatikan dan pintu digembok, Walid akan mengambil satu bungkusan dari dapur, nasi hangat, kadang bubur ayam, kadang roti isi sederhana, dan membawanya sendiri keluar dari pintu samping. Ia melangkah perlahan ke arah depan kedai, di mana seorang pengemis tua selalu duduk berselimutkan jaket lusuh dan keheningan. Walid tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, karena ia tahu si pengemis itu membencinya. Ia pernah mendengar langsung dari jendela dalam kedai bagaimana pengemis itu mengumpat namanya, menyebutnya orang kaya tanpa hati, tuan kedai yang angkuh, dan berbagai cercaan lain yang menggigit. Tapi Walid tidak pernah membela diri, tidak merasa perlu menjelaskan. Mungkin karena usianya yang sudah senja, atau karena ada sesuatu dalam dirinya yang sudah terlalu lama berdamai dengan kesalahpahaman. Ia hanya ingin membantu, itu saja. Bukan untuk diakui, bukan untuk dipuji, apalagi dimaafkan. Hanya membantu. Dulu, di masa mudanya, Walid pernah hidup dalam kemiskinan yang hampir serupa. Ia tahu rasanya lapar dan malu. Ia tahu betapa menyesakan dijauhi dunia hanya karena tak punya uang atau tempat tinggal. Dan ia juga tahu betapa sulitnya menerima bantuan, terutama dari orang yang dianggap musuh atau lebih tinggi secara sosial. Mungkin itu sebabnya ia memilih diam. Diam yang penuh kasih, walau tak terlihat sebagai itu. Ia paham, kadang ego manusia lebih lapar daripada perutnya sendiri. Walid tak memiliki keluarga. Istrinya meninggal muda, anaknya satu-satunya tinggal di luar negeri, dan jarang pulang. Kedai itu satu-satunya harta dan tempat di mana ia menyalurkan sisa-sisa perannya sebagai manusia yang masih ingin berguna. Dalam kesunyian dan kebisuannya, ia merawat semua. Pelanggan, karyawan, dan bahkan orang-orang yang membencinya. Dan dari semua yang ia bantu, si pengemis tua di depan kedai adalah satu-satunya yang paling ia perhatikan. Entah karena rasa iba, atau karena ia melihat dirinya sendiri di balik wajah keriput dan suara parau itu. Namun, tubuh Walid mulai kalah. Batuknya semakin sering, langkahnya kian berat, dan napasnya tak lagi sepanjang dulu. Karyawan mulai khawatir, tapi seperti biasa, Walid hanya tersenyum tipis dan berkata, "Saya masih kuat." Ia tetap ke dapur tiap malam, tetap berjalan ke teras dengan bungkusan makanan di tangan. Dan si pengemis tetap tak tahu
bahwa orang yang ia maki setiap hari adalah orang yang sama yang membuatnya bertahan satu malam lagi. Pagi itu, kota kecil itu mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi suasana kedai kopi di ujung jalan sudah berbeda. Papan kayu kedai Walid tetap tergantung di sana, tapi tirai-tirai dalam kedai tidak dibuka seperti biasa. Tidak ada bau kopi yang mengepul dari celah pintu, tidak ada suara kursi digeser, dan yang paling terasa, tidak ada sosok kakek tua dengan langkah perlahan yang keluar membawa bungkusan makanan seperti malam-malam sebelumnya. Teras kedai tampak kosong, secara harfiah dan secara batin. Si pengemis yang biasa duduk di sana merasa gelisah. Semalam tak ada makanan diletakkan di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, tidak ada langkah pelan, tidak ada aroma hangat dari bubur atau nasi bungkus. Ia menunggu lebih lama dari biasanya, bahkan tak sempat tertidur. Pagi ini ia bangun dengan tubuh lebih lemah dari sebelumnya, bukan karena lapar saja, tapi karena perasaan asing yang seperti mengintai kehilangan. Saat siang menjelang, beberapa warga mulai berdatangan ke depan kedai. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian hitam, sebagian berdiri terdiam di trotoar. Dari percakapan samar yang didengarnya, si pengemis tahu Walid telah meninggal dunia malam tadi. Jantungnya berdegup pelan, bukan karena duka, tapi karena perasaan tak mengerti yang tiba-tiba mengakar. Ia memalingkan wajah, pura-pura tak peduli, pura-pura masih membenci. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Rasa kehilangan yang nyata, meski ia sendiri tak tahu kenapa. Beberapa hari berlalu dan kedai tetap tutup. Suatu pagi, seorang pemuda, karyawan tetap di kedai itu, membawa 2 bungkus makanan dan menghampiri si pengemis yang duduk lesu. "Ini titipan terakhir dari almarhum Pak Walid," katanya pelan. Si pengemis menatapnya dengan dahi berkerut. "Pak Walid?" tanyanya, nyaris tak terdengar. Pemuda itu mengangguk, lalu duduk di sampingnya dan mulai bercerita. Tentang bagaimana tiap malam Walid sendiri yang menyiapkan makanan, tentang bagaimana Walid tak pernah ingin namanya disebut, tentang betapa besar perhatian pria itu pada pengemis yang tak pernah menyadari siapa dia. Mata si pengemis mulai basah, tapi bukan karena angin. Tangannya bergetar saat menyentuh bungkus nasi yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia memandang ke arah pintu kedai yang tertutup, seolah baru pertama kali melihatnya sebagai bagian dari kehidupannya. Perlahan-lahan, dinding kebenciannya runtuh. Ia melihat kembali setiap malam yang dilaluinya, setiap langkah yang ia abaikan, dan setiap doa yang tak pernah ia panjatkan untuk pria yang selama ini memberinya hidup. Kenapa nggak bilang? Gumamnya lirih, tapi tak ada yang bisa menjawab. Hari-hari selanjutnya, si pengemis tetap duduk di teras yang sama. Namun kali ini, ia tidak menunduk penuh dendam, melainkan menatap ke dalam kedai yang kini sunyi, seolah menunggu sesuatu yang tak akan kembali. Kadang ia berbicara sendiri, kadang hanya duduk memeluk kotak kardusnya yang mulai pudar. Tapi ada satu hal yang berubah. Di sudut hatinya yang keras dan penuh luka, tumbuh sejumput kesadaran bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk yang ia inginkan, dan bahwa cinta kadang datang dalam diam dari orang yang bahkan tak ingin dikenang sebagai pahlawan.